Zen ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya sudah ditahan nih. Gimana sih tanggapan abang? Tanggapan saya serahkan kepada klien saya bagaimana yang jadi korbannya Medina Zen. Ya, Ya, oke. jujur pertama kali dikabari sama Bang Ramzi, Agak keras. agak kaget, nggak percaya, terus udah gitu seneng, bersyukur. Nah setelah lihat beritanya siangnya atau sore ya, dia sudah pakai baju oranye, merasa kasihan gitu, kasihan sih. Terus udah gitu ya udah kontek-kontekan sama Bang Ramzi terus gitu. Abang sendiri gimana bang? Ya, artinya perjuangan saya selaku kuasa hukum dari Mbak Uci ya terbayarkan dengan ditahannya MZ. Kenapa? Karena memang kita ketahui bahwa ditetapkannya tersangka MZ ini kan tidak bisa dilakukan penahanan terhadap MZ ketika di penyidikan. Kenapa? Karena MZ melakukan permintaan maaf, tetapi masih terus menyerang pribadi Mbak Uci. Dan akhirnya ketika dinyatakan P21 dan akhirnya penyidik menjemput untuk menyerahkan kepada kejaksaan dan jaksa melakukan penahanan, dan saya diinformasikan oleh penyidik bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di tempat di tahap 2-nya MZ tersebut dinyatakan ditahan. Ya saya sampaikan ke klien saya bahwa alhamdulillah akhirnya tidak hanya proses hukumnya berjalan, tetapi MZ-nya, Medina Zen-nya ditahan. Kenapa ini sangat menjadi penting? Karena banyak kasus-kasus MZ yang lain, kalau tidak dilakukan penahanan, MZ ini sangat liar. Artinya liar di sini sulit ditemukan dengan alasan sakit dan lain-lain. Nah, dengan ditahannya MZ ini, banyak kasus-kasus lain bisa jalan. Artinya seperti kasusnya Mbak Uci yang di Surabaya yang terkait tas palsu, itu sudah dilakukan panggilan 2 kali, tapi MZ selalu dengan mangkirnya. Nah kemarin dengan ditahannya MZ ini, akhirnya penyidik Surabaya jemput bola, bisa memeriksa MZ di Jakarta, dan berkas itu nanti akan dikirimkan ke Kejaksaan Surabaya. Nah nantinya bisa dinyatakan juga P21, artinya tidak terhambat dengan mangkirnya Medina Zen dalam proses pemeriksaan di penyidikan Polri. Artinya atas penahanan MZ ini abang dan Kak Uci merasa puas ya? Sangat amat puas, dan ini juga menjadi kado dari masyarakat, bahkan orang-orang yang banyak mend-DM saya selaku korban juga MZ tapi tidak membuat laporan polisi karena kerugiannya hanya 13 juta, kerugian tas yang ditipu ternyata dibeli cuman harganya tidak sampai ratusan juta, lain dengan Mbak Uci ya yang kerugiannya sampai miliaran. Tapi kan mereka daripada rugi 13 juta, akhirnya mereka hanya bisa menahan diri, ketika ditagih malah galakan yang menagihnya gitu. Tapi kalau MZ dijemput di mana, Bang? Dijemput di rumahnya di Bandung. Berarti bukan rumah sakit, Bang? Bukan di rumah sakit. Jadi setelah saya berkoordinasi dengan penyidik, ternyata penyidik sudah mengikuti MZ Medina Zen seminggu sebelum di tahap 2. Artinya penyidik sudah surveillance, mengikuti jejaknya Medina Zen kemana dia pergi, dan dinyatakan di situ bahwa Medina Zen bisa beraktivitas normal, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan dinyatakan cakap dan layak untuk dilakukan tahap 2 dan akhirnya ditahan. Tapi berarti proses yang di Surabaya Uci tetap lanjutkan ya? Tetap lanjut. Jadi yang di Surabaya itu kemarin sudah disampaikan sama Bang Ramzi bahwa dari Surabaya sudah langsung ke Jakarta untuk BAP saudari Medina, dan itu berkas akan dikirim ke kejaksaan. Saya tetap mau lanjut. Tetap mau lanjut. Tetap mau tidak ada lanjut. kata permintaan maaf atau apa ya? Enggak, karena ini kan kalau yang di Surabaya kaitannya dengan material. Artinya ada kerugian yang dialami Mbak Uci. Jadi saya juga sudah berkoordinasi dengan penyidiknya. Akhirnya penyidiknya datang ke Jakarta, memeriksa Medina,
Dan mudah-mudahan dengan pemeriksaan ini cukup, bisa dikirimkan ke kejaksaan dan dinyatakan cepat lengkap juga. Tapi kalau memang tidak masih ada kekurangan alat bukti, artinya Medina Zain dalam penahanan kan menjadi tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan kembali lagi. Bang, saat Medina Zain kemarin mengaku sakit sampai di rumah sakit jiwa kabarnya gitu, terus akhirnya polisi memeriksa, akhirnya sehat ternyata. Abang gimana bang melihat Ya, itu? kalau melihat fenomena itu ya saya melihat ya itu kan bagian dari, saya tidak tahu ya. Saya hanya berusaha berhusnuzon bahwa dilihat di sosmed bahwa dia pakai pakaian yang masuk rumah sakit jiwa dengan rambutnya yang acak-acakan. Saya berpikir ya mungkin dia ada sakit seperti itu. Tetapi ketika terakhir saya diinformasikan penyidik dengan data-data foto dan video ketika diikuti, saya lihat mereka Medina cakep. Bahkan ketika di tahap 2-nya pun lengkap dengan make up-nya, lipstiknya ada, semuanya ada. Artinya sangat sehat lah untuk bisa diproses hukum. Terlintas abang mikir pura-pura sakit nggak sih? Ya, demi bebas dari hukum. Ya pasti ada lah berpikir seperti itu. Cuman ya kita kan menyerahkan semuanya kepada penyidik. Penyidik tahu kapan waktunya yang pas dilakukan tahap 2 ke kejaksaan. Mbak Uci, apakah ada keluarga dari MZ yang menghubungi Mbak Uci itu agak ini kelar lah gitu, ada nggak sih Mbak? Kemarin ada, saya diberitahu teman bahwa ibunya minta nomor telepon saya, tapi saya bilang saya nggak mau karena saya nggak bisa lihat orang nangis, nanti aja. Dan itu kalau dari keluarga Mbak Megi ya, tapi kalau untuk suaminya sering telepon saya. Oh, suaminya sering telepon. Sering. Nah, seringnya membicarakan seputar apa Mbak? Apakah meminta keringanan atau gimana? Pada awalnya memang dia minta untuk berdamai, tapi sepakat perdamaian itu seperti apa itu nggak jelas gitu. Jadi kan hukumnya tetap berjalan kan. Lalu saya merasa saya sudah katakan kepada suaminya bahwa saya dengan suaminya dan keluarga suaminya, saya tidak pernah ada masalah dengan mereka. Masalah saya cuman dengan saudari Medina. Jadi mohon untuk saudaranya tidak ikut-ikut dalam kasus ini. Saya minta maaf gitu kan. Dan memang dari suaminya sudah minta ketemu atau apa, tapi saya diskusikan lagi dengan abang bilang nanti aja gitu. Tidak ada pintu upaya damai berarti ya? Sejauh ini belum ada, Belum. kita masih jalan terus. Artinya ini jangan sampai saya bisa dibilang euforia masyarakat yang merasa korban-korbannya MZ dengan adanya perdamaian ya sehingga kecewa lagi. Karena ini kan banyak kasus-kasusnya yang lain yang menanti juga kan. Ada Uya dan lain-lain dan korban-korban lain banyak sekali.